يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majlis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qutuf Minasyama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih di muqaddimah dari apa yang disampaikan oleh penulis dan kita tambahkan dari referensi yang lain yaitu syarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Ya, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran Syama'il Muhammadiyah ini atau manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan dari belajar kitab Syama'il Muhammadiyah ini, yang semoga dengan kita mengetahui manfaat dari belajar kitab ini, maka itu semakin menambah semangat kita, semakin memupuk antusias kita dalam mempelajari kitab yang sangat berharga ini. Sebenarnya kemarin sudah kita sebutkan 2 poin dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq tentang manfaat belajar Syama'il Muhammadiyah. Cuman gak apa-apa kita ulang untuk sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, untuk mengingatkan saja. Faedah yang pertama, kata beliau, inna min wajibati ahlil iman al-iman bihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara kewajiban orang yang beriman adalah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk di antara rukun iman. Ya, tentu enggak beriman orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu dzalika illa bima'rifatih. Dan mengimani Nabi SAW itu tidak akan terwujud kecuali dengan kita mengenal siapa Nabi SAW. Fakullamazdadat al-ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam izdadal imanu bihi. Maka setiap kali bertambah pengetahuan kita terhadap Rasulullah SAW, semakin kita tahu tentang Rasulullah SAW, maka semakin bertambah apanya? Keimanan kita kepada Nabi SAW. Wazdada al-ittiba'u lahu. Dan ketika iman semakin meningkat, maka semakin meningkat pula ittiba'. Ya, ittiba' kita kepada Nabi SAW. Idh inna min mujibatil imani bihi ma'rifata ma huwa alaihi minal akhlaqil aliyah. Dan ketika dikatakan bahwa kita wajib mengimani Nabi, dan tidaklah kita mengimani Nabi kecuali dengan mengenal beliau, maka konsekuensi dari mengenal beliau adalah dengan kita mempelajari syama'il, mempelajari karakteristik beliau, akhlak beliau, perangai beliau, sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini panjang penjelasan beliau, tapi kurang lebih demikian. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, faedah, manfaat dari mempelajari Syama'il Muhammadiyah, kata beliau,
inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridatun iftaradaha Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadih. Sesungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya fardu, hukumnya wajib, telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatuhu ala mahabbatil walid wal walad wan nasi ajma'in. Bahkan bukan cuma wajib mencintai Nabi, tapi wajib mendahulukan kecintaan kepada Nabi SAW di atas kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada semua manusia yang ada. Nah, jadi kalau ditanya siapa manusia yang paling kita cintai, jawaban kita nomor satu siapa? Harus Rasul SAW. Ya, sebagaimana hadis yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku sebagai manusia yang paling dia cintai, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, bahkan melebihi semua manusia yang ada, bahkan melebihi dirinya sendiri. Ya, sebagaimana sahabat siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa dzalika 'aqdun min 'uqudil iman alladzi la yatimmu illa bihi. Itu termasuk di antara ikatan keimanan. Mencintai Nabi itu adalah ikatan keimanan dari ikatan-ikatan keimanan yang lain, yang mana seorang tidak akan sempurna keimanannya kecuali dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba anna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifata syama'ilihi wa khisalihi tazidul qalba hubban lahu wa ta'ziman wa ijlalan. Dan tidak diragukan lagi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui syama'il, ya, melalui karakteristik beliau, melalui akhlak-akhlak beliau, itu semakin menambahkan kecintaan di dalam hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin menambah pengagungan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatan liqadrihil azim wa makanatihil aliyah. Mempelajari syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semakin menambah kecintaan kita kepada beliau. Kita semakin tahu bagaimana kedudukan beliau, bagaimana ketinggian kedudukan beliau. Fa innal abda kullama aktsara min dzikril mahbub wastihdarihi fi qalbihi wastihdari mahasinihi wa ma'anihil jalibah li hubbihi tadha'afa hubbuhu lahu wa tazayada syauquhu ilaihi. Sebagaimana di sini disebutkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita itu manusia itu, ketika kita sering menyebut-nyebut tentang kemuliaan seseorang yang kita cintai, tentang kebaikan-kebaikannya, tentang keistimewaan-keistimewaannya, maka semakin bertambah pula kecintaan kita kepada orang tersebut. Ya, misalnya antum mencintai siapa? Antum mencintai istri antum lah, wis nggak usah yang aneh-aneh lah. Antum mencintai istri antum, cinta. Tapi setiap kali ada orang yang menyebut-nyebut tentang kebaikan istri antum, menyebut-nyebut tentang kemuliaan istri antum, menyebut-nyebut tentang keutamaan istri antum, apakah kecintaan antum stagnan atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Ya, maka demikian juga ketika kita nanti membahas kitab Syama'il Muhammadiyah, itu akan disebutkan tentang keistimewaan Nabi SAW. Yang sekarang ini antum sudah mencintai Nabi, maka ketika disebutkan tentang keistimewaan beliau, diharapkan semakin apa? Bertambah kecintaan antum kepada Nabi SAW, bertambah kerinduan antum, bertambah kerinduan antum kepada Nabi SAW. Ya, wa alaihi fakam lil inaya bimanaqibihil azimah.
dan seterusnya. Ini sudah kepanjangan lah. Tapi itu poin berapa? 2. Sekarang poin yang ketiga. Keistimewaan manfaat belajar Syama'il Muhammadiyah. Yang ketiga, innallaha azza wa jalla ja'alahu qudwatan lil ibad wa uswatan linnas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai panutan, uswah, suri tauladan bagi semua hamba-hambanya. Ya, jadi kalau kita ingin mencari idola, maka jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola yang kita ikuti, yang kita teladani. Ya, karena apapun yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti khair, pasti baik. Ya, apapun yang dikerjakan Nabi, apapun yang dilakukan Nabi, akhlak apapun yang ada pada Nabi itu kulluhu khair, semuanya baik. Maka kalau demikian berarti manusia yang kita ikuti, kita tiru, kita teladani secara mutlak adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tok. Selain beliau nggak boleh kita ikuti secara mutlak. Ya, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh kita ikuti secara mutlak, tapi terikat. Ya, selain Nabi boleh kita ikuti, boleh kita teladani apabila dia mengikuti siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua orang itu bisa diambil ucapannya, ya perbuatannya bisa diteladani, atau bisa juga ditolak. Ucapannya ditolak atau perbuatannya tidak ditiru. Ya, perbuatannya tertolak, tidak ditiru, tidak diteladani. Semua manusia bisa kayak gitu. Kecuali kata Imam Malik orang yang ada di kuburan itu. Beliau menunjuk kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, bagaimana dengan para sahabat? Iya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kita meneladani para sahabat, tidaklah kita mengikuti jejak para sahabat, disebabkan karena para sahabat mengikuti siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya para sahabat tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita nggak ikut mereka. Ditambah lagi Nabi memang memerintahkan untuk mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW mengatakan semua atau umat ini sataftarik hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu saja. Qalu manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah yang satu itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Ya. Allah menjadikan Nabi SAW sebagai uswah, sebagai panutan bagi hamba-hambanya. Wa amara bittibaihi wassairi ala minhajihi. Bahkan bukan cuma Nabi jadi panutan, jadi teladan. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk meneladani, mengikuti Nabi SAW. Bal huwal imamul a'zam. Bahkan Nabi SAW itu adalah imam, ya, pemimpin atau teladan yang paling tinggi yang kita ikuti. Wal qudwatul akmal, dan suri tauladan yang paling sempurna. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, ya, contoh yang terbaik, idola yang terbaik bagi kalian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim ketika dia menjadikan idolanya, teladannya selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini menunjukkan bahwasanya kecintaannya kepada Nabi kurang. Ya, ketika seorang muslim mungkin menjadikan panutannya itu siapa? Mungkin orang-orang kafir, bahkan naudzubillah, kita lihat sebagian
Ya, anak-anak muda kaum muslimin yang dijadikan panutan, yang dijadikan suri tauladan sama mereka adalah artis-artis, ya penyanyi-penyanyi, ya pemain bola. Kalau enggak orang-orang kafir, orang-orang fasik. Mereka ikuti gayanya, mereka ikuti gaya bicaranya, gaya berpakaiannya, akhlaknya, sak melaku sak potongannya dimeloi kabeh jamaah. Iya. Pernah kita kisahkan di bulan lalu kalau nggak salah. Sing arek cilik potongannya petal ya. Masih ingat ya? Atau belum saya ceritakan? Mungkin beda masjid. Tapi kayaknya gini kok. Apa dejavu? Nah, kita pernah mendapati ada anak kecil itu dia mengidolakan pemain bola. Senang luar biasa. Beli bajunya, ya kan. Kemudian potongan rambutnya itu ikut. Ya potongan-potongan rambut yang aneh loh. Sini nih gundul, terus tengahnya, ya, terus diukir-ukir sininya itu. Pernah tahu potongan kayak gitu kan? Ya. Terus habis itu karena pemain idolanya ini, pemain favoritnya ini pakai tato, dicoret-coret nggo spidol tangannya itu. Ya, kalau sudah main bal-balan itu, sampai gaya-gaya ketika memasukkan bola ke gawang, selebrasinya itu mirip seperti idolanya. Dimeloi kabeh sama dia. Kita bilang sama anak dia, kok elek gak cocok kok ngono. Tambah elek gak tambah ganteng. Bilang gitu sama dia. Tapi dia bilang gak apa-apa. Yang penting mirip sama fulan ini. Paham ya? Dia rela berelek-elekan, dia rela menjadikan dirinya jelek, yang penting mirip dengan siapa? Fulan idolanya itu. Ini kecintaan yang hakiki. Anak nggak meragukan itu. Dia benar-benar mencintai idolanya itu. Ya, cuman cintanya benar atau salah? Salah. Tapi kalau ditanya apa cintanya tulus? Tulus cintanya. Apa buktinya? Belani elek demi untuk mirip sama idolanya itu. Nah, kenapa sebagian muslim nggak mau dia mirip dengan Nabi SAW, meneladani Nabi SAW karena kekhawatiran duniawi. Nabi berjenggot, ya, anak kalau jenggoten ketok tuwek, ya tambah ketok elek gitu. Berarti kecintaanmu kepada Nabi SAW kalah dengan kecintaan anak kecil tadi kepada idolanya. Ya, anak kecil tadi rela elek-elekan. Kenapa antum nggak rela ketok tuwek, nggak rela ketok? Padahal elek atau ini relatif nggak? Relatif. Ya, kalaupun taruhlah anak pakai jenggot tambah ketok tuwek, anak pakai jenggot tambah ketok elek, nggak apa-apa. Yang penting demi untuk meneladani siapa? Rasul SAW. Ya, meneladani Rasul jelas itu adalah perintah agama, Allah perintahkan, dan itu pasti baik, berpahala. Sedangkan mengikuti, meneladani selain Rasul dari orang-orang kafir, orang-orang fasik, berpahala enggak? Enggak berpahala, justru mendapatkan dosa. Ya, justru mendapatkan dosa karena mengekor orang-orang kafir. Tapi ya sudah, demikianlah qadarullah kauniyah. Ya, qadarullah kauni. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan umat Nabi Muhammad SAW memang mayoritas di antara mereka meniru, mengekor, meneladani orang-orang kafir. Ini sudah disabdakan Nabi SAW. Nabi mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kelak kalian wahai umat Islam akan mengikuti langkah-langkah, jejak-jejak, kebiasaan-kebiasaan, ya sunnah maksudnya kebiasaan-kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang bob, kalian melok masuk ke situ. Ya, ini kinayah dari Nabi SAW. Kalaupun mereka melakukan perbuatan yang jelas-jelas itu tercela, jelas-jelas itu jelek, tapi kalian tetap mengikuti mereka. Kayak tadi itu, jelas-jelas potongan koyok ngono elek, gak cocok, tetap dia makno, tetap dimeloi. Kata mereka al-yahudu wan nasara
Apakah yang kau maksud wahai Rasulullah Yahudi dan Nasrani? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar apa yang disampaikan Nabi. Kita dapati di zaman sekarang kaum muslimin mengekor kepada orang-orang kafir, meneladani orang-orang kafir, baik akidahnya ikut akidahnya orang-orang kafir, ibadahnya ikut peribadahan, meniru gaya-gaya beribadahnya orang-orang kafir, akhlaknya, muamalahnya, dan yang lainnya. Nah, kembali ke sini. Allah Azza wa Jalla tadi mengatakan, sungguh sebaik-baik suri tauladan pada kalian, bagi kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ayat-ayat lain yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata Syekh, wa mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam wal iktisa'u bihi far'un an ma'rifatihi wa ma'rifati khisalihi wa khilalihi wa syama'ilihi wa khalalihi wa syama'ilihi. Dan meneladani Nabi SAW itu adalah pembahasan cabang dari mengenal pribadinya dulu. Kita nggak akan mungkin mengetahui, kita nggak akan mungkin meneladani Nabi kalau kita nggak tahu dulu Nabi yang kita teladani ini siapa. Iya dong. Itu tadi anak yang meneladani pemain bola. Dia itu kan tahu dulu pemain bola ini kualitas main bolanya gimana kan. Pasti dia tahu dulu, goceane sangar ini. Ini pemain bola ini luar biasa mainnya ini. Pemain bola ini apa misalnya? Ya banyaklah. Dia kenal dulu, baru kemudian dia meneladani. Maka bagaimana kita bisa meneladani Nabi SAW, menjadikan beliau sebagai idola kita, kalau kita nggak mengenal dulu siapa beliau itu. Makanya pepatah di negeri kita itu benar. Tak kenal maka tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak ittiba. Ya, tak kenal Nabi maka enggak mengikuti Nabi SAW. Tapi itu yang ketiga. Yang keempat, innallaha qad ja'alahu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Muhammad SAW itu lebih utama, lebih mulia daripada kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, lebih utama, lebih mulia, bahkan lebih berhak atas diri mereka sendiri daripada diri mereka sendiri. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min mu'min illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah." Tidak ada seorang mukmin kecuali akulah yang lebih utama baginya. Aku yang lebih mulia baginya di dunia maupun di akhirat. Ya, ini yang bisa ngomong gini sapa? Nabi tok. Aja ngomong ini nang kanca-kancoe. Ya, tidak ada seorang mukmin pun dipacet kecuali aku lebih mulia daripada mereka. Enggak. Ya, ini kekhususan Nabi. Ya, jadi nanti kita tahu ada hal-hal yang memang hanya khusus buat Nabi, enggak boleh ditiru. Paham ya? Hanya khusus buat Nabi, enggak boleh ditiru. Nah, salah satunya ucapan-ucapan demikian. Itu kekhususan Nabi SAW. Enggak boleh kemudian kita tiru beliau. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi itu lebih utama, lebih mulia bil mu'minin, atas orang-orang yang beriman, daripada diri mereka sendiri, atas dirinya. Maksudnya, yang lebih berhak untuk mengatur kaum muslimin adalah Nabi SAW, daripada kaum muslimin mengatur dirinya sendiri. Itu juga bisa bermakna demikian. Jadi yang lebih berhak untuk mengatur kaum muslimin, ya untuk mengatur kaum muslimin, itu yang lebih berhak adalah Nabi SAW, daripada kaum muslimin mengatur dirinya sendiri. Atau bisa juga maknanya adalah lebih utama, lebih mulia daripada kaum muslimin. Fahuwa aula bihim min anfusihim li'annahu sallallahu alaihi wasallam badzala lahum minan nushi wasyafaqah
warrafa maka nabihi arhamal khalqi wa arafahum. Karena Nabi SAW dahulu telah mencurahkan tenaganya, telah mencurahkan segala kemampuannya untuk menegakkan agama ini, ya, telah mencurahkan untuk membela kaum muslimin, ya, untuk beliau menghabiskan usianya, menghabiskan waktunya demi untuk tersyiarkan agama ini, yang mana manfaat daripada agama ini kembali kepada hamba-hamba Allah, ya, kembali kepada kaum muslimin. Maka beliau adalah orang yang paling sayang kepada kaum mukminin, orang yang paling perhatian kepada kaum muslimin. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali pasti Nabi beritahukan kepada kaum muslimin, kepada umatnya. Dan tidak ada jalan keburukan kecuali pasti Nabi SAW telah memperingatkan umatnya dari jalan keburukan itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi sayang kepada umatnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, Nabi SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan wajib atas nabi tersebut, pasti atas nabi tersebut, untuk menunjukkan kepada umatnya jalan kebaikan yang dia ketahui. Jadi kalau nabi tahu itu jalan kebaikan, pasti sudah diapakan sama nabi? Diberitahukan kepada umatnya. Dan demikian juga kalau nabi tahu ada jalan keburukan, pasti juga sudah diwanti-wanti umatnya dari jalan keburukan tersebut. Ya. Makanya kalau kita memegang kaidah yang satu ini, tidak ada jalan kebaikan kecuali pasti telah ditunjukkan Nabi SAW. Ini kata para ulama, memutus mata rantai semua bid'ah yang ada. Ya, memutus mata rantai semua bid'ah yang ada. Bid'ah apapun yang dimunculkan oleh manusia dengan berbagai macam dalil mereka dari Al-Quran dan Sunnah, bantah mereka dengan tadi, apakah Nabi tahu kalau itu kebaikan? Ya, apakah Nabi tahu kalau itu khair? Atau Nabi nggak tahu kalau itu khair? Pasti mereka menjawab apa? Tahu. Kalau mereka menjawab, Nabi nggak tahu kalau ini kebaikan. Loh, kon kok perlu? Sing oleh wahyu sapa? Nabi nggak tahu kalau ini baik. Nah, kok kau bisa tahu? Yang dapat wahyu siapa? Maka kalau Nabi tahu, kemudian apakah Nabi SAW menyampaikannya kepada umat atau disembunyikan sama Nabi? Kalau Nabi tahu itu kebaikan, apakah disampaikan kepada umat atau disembunyikan untuk dirinya sendiri? Pasti mereka mengatakan disampaikan. Gak mungkin mereka mengatakan, oh gak disengidekno ambek Nabi, umatnya gak dikei weru. Nah, ini tuduhan dusta ini. Karena tidak ada kebaikan melainkan pasti sudah apa? Disampaikan sama Nabi. Maka ketika mereka mengatakan disampaikan ini sama Nabi SAW, maka baru kemudian kita minta datangkan dalilnya, buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya kalau kau memang hak, kalau kau memang di atas kebenaran. Dan mereka tidak akan mampu mendatangkan buktinya. Fakana bidzalika a'dhamal khalqi minnatan 'alaihim min kulli ahad idh lam yasil ilaihim mithqalu dzarratin minal khair walan dafa'a anhum mithqalu dzarratin minasyarr illa 'ala yadayhi wa bisababihi. Maka Nabi SAW itu adalah anugerah bagi orang-orang yang beriman. Karena tidak akan mungkin kita bisa sampai kepada kebaikan meskipun kebaikan itu mithqalu dzarrah, kebaikan yang sekecil biji. Ya, dzarrah itu bukan biji sebenarnya, semut. Ya, meskipun kebaikan itu sekecil apapun, kita tidak akan mungkin bisa sampai kepada kebaikan tersebut kecuali melalui siapa? Rasul SAW. Dan tidaklah kita terhindar dari kejelekan sekecil semut kecuali pasti karena sebab Nabi yang memperingatkannya. Ya, pasti karena Nabi SAW yang memperingatkannya. Ya, bahkan Nabi bukan cuma memperingatkan dari kejelekan.
Nabi juga menutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan kita jatuh dalam kejelekan tersebut. Ini yang disebut dengan saddud dzara'i', menutup celah-celah keburukan. Ya, itu bentuk penjagaan Nabi SAW. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabu az-zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, enggak. Tapi Allah mengatakan jangan kalian mendekati zina. Ya, Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, enggak. Tapi jangan mendekati zina. Maknanya apa? Segala jalan, segala sarana yang bisa menyebabkan kita jatuh dalam perbuatan zina itu sudah diapakan? Sudah dicegah, sudah diharamkan. Ini namanya saddud dzara'i', menutup pintu-pintu keburukan. Ya, Ustadz, kan yang nggak boleh zina. Ya berarti pacaran, telepon-teleponan, chatting-chattingan, boleh dong. Yang nggak boleh kan zina. Ya kan, zina itu apa? Ember masuk sumur. Paham ya? Ya. Iya, ember masuk sumur. Oh enggak sayang, enggak kok, saya cuman ini tok chatting-chattingan, video call, gitu. Enggak sampai ember masuk sumur. Berarti boleh dong? Maka kita jawab, enggak. Tetap enggak boleh karena yang dilarang sama Allah sudah sarananya sudah dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Demikian Nabi. Di antara penjagaan Nabi SAW menutup celah-celah tersebut, Nabi SAW melarang kuburan-kuburan ditinggikan, melarang membangun bangunan di atas kuburan. Ya, padahal hukumnya secara asal, apakah membangun bangunan di atas kuburan, meninggikan kuburan, itu sudah perbuatan syirik? Belum. Itu belum perbuatan syirik, tapi ketika dilakukan sama seseorang, itu adalah OTW menuju syirik, sarana menuju syirik, dan itu sudah diapakan sama Nabi? Sudah diharamkan. Ya, Nabi SAW mengatakan, la tujassas al-qabr, la tujassisu al-qabr, wala yubna alaihi, wala yuq'ad alaihi. Jangan kalian meninggikan kuburan, jangan kalian membangun bangunan di atas kuburan, dan jangan kalian duduk di atas kuburan itu. Apa itu hukumnya syirik? Tidak, belum syirik itu. Tapi OTW menuju syirik itu sudah dilarang sama Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, jangan biarkan ada berhala yang disembah kecuali kau hancurkan berhala itu. Dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau apakan? Kau ratakan kuburan itu. Ini semua dalam rangka saddud dzara'i', menutup celah-celah kesyirikan. Ya, maka ini bentuk penjagaan Nabi, bentuk sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Jangan sampai umat ini terjatuh dalam perbuatan demikian. Ya, maka itu juga berlaku bagi hukum-hukum dunia. Ya, seperti misalnya saddud dzara'i' yang dilarang sama polisi itu apakah kecelakaannya tok? Dilarang kecelakaan. Bukan, yang dilarang adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, nggak boleh misalnya di tol kecepatan lebih dari 100 km. Karena itu adalah sarana menuju kecelakaan. Ya, nggak boleh ini dan seterusnya. Ya, nggak pernah kita lihat polisi dilarang kecelakaan gitu. Nggak. Yang dilarang adalah sarana-sarana yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, maka dengan mempelajari syama'il Muhammadiyah, maka seorang bisa mengetahui betapa sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Nabi jatuh bangun berdarah-darah untuk menyampaikan agama ini kepada umatnya. Ya, sampai beliau diusir dari Mekah, ya beliau rela meninggalkan tanah kelahirannya. Ya, beliau dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, semuanya demi semuanya itu karena cintanya, karena sayangnya Nabi kepada umatnya, agar agama ini tersampaikan. Kemudian yang kelima,
Innallaha azza wa jalla aqsama fil Qur'anil Karim ala kamali khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'idhamihi. Allah azza wa jalla bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an untuk menegaskan, untuk menyatakan tentang mulianya akhlak Nabi dan agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu apa ayatnya? 6 surat Al-Qalam. Apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur, berada di atas akhlak yang agung. Nah, ini ayat sebelumnya didahului dengan sumpah. Nun wal qalam, demi pena. Ya, Allah bersumpah terlebih dahulu demi pena untuk menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang luhur, ya, budi pekerti yang agung. Wa hadza syarafun azim li Abdillahi wa Mustafahu sallallahu alaihi wasallam haitsu na'atahu rabbuhu jalla wa ala bidzalik. Tentu ini adalah kedudukan Nabi yang sangat mulia, di mana yang memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang muji jamaah. Yang memuji langsung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa lagi yang lebih tinggi pujiannya daripada Allah azza wa jalla? Kalau yang muji fulan, yang muji fulan, yang muji fulan, iku mek ketok zahire tok. Ya, ketika Anda mendapati ada seorang, dia ini mendapatkan pujian yang sangat luar biasa. Tonggo-tonggone muji DEKB, wong-wong sak masjid muji dia semuanya. Oh fulan, masya Allah, akhlaknya baik, ya, tutur katanya lembut, manis, murah senyum. Sak kampung muji DEKB. Tapi apakah pujian tersebut memang hak? Belum tentu. Ya, belum tentu pujian itu hak. Coba tanyakan kepada orang rumahnya bagaimana. Takokno bojoe bagaimana? Apakah benar fulan ini berakhlak mulia? Apa jare bojoe? Naudzubillah. Iblis lebih baik daripada dia. Baik, kita lanjutkan tadi berkaitan dengan surat Al-Qalam, di mana pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah pujian yang tertinggi. Berbeda dengan kita atau orang-orang yang lain, maka pujian mereka itu hanya sebatas pujian dari manusia biasa, yang manusia tidak mengetahui hati seseorang yang dia puji. Ya, dia nggak tahu apa di balik itu, bagaimana akhlaknya ketika di rumah. Kalaupun orang rumahnya juga mengatakan akhlaknya baik, tapi belum tentu akhlaknya juga baik kepada Allah. Bisa jadi akhlaknya buruk kepada Allah azza wa jalla, seperti dia pelaku kesyirikan misalnya, atau dia tidak mengimani ketetapan-ketetapan gak ridho dengan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menuduh Allah zalim karena menimpakan musibah-musibah kepadanya. Ini akhlak yang buruk kepada Allah. Meskipun sesama manusia akhlaknya baik, sama istrinya baik, sama orang tuanya akhlaknya baik, sama tonggone apik, tapi kalau akhlaknya buruk kepada Allah azza wa jalla, apa manfaatnya? Ya, makanya yang paling kita utamakan adalah akhlak kepada Allah terlebih dahulu, baru kemudian akhlak kepada sesama makhluk. Kalau sudah akhlak kepada Allah baik, maka lambat laun akhlaknya kepada sesama makhluk juga akan baik. Tapi kalau akhlaknya kepada Allah sudah buruk, maka tidak bermanfaat akhlak baiknya kepada sesama makhluk, gak ada manfaatnya. Makanya kalau antum ditanya mana yang lebih baik, seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tapi dia akhlaknya buruk kepada sesama manusia, dengan pelaku kesyirikan, ya, orang yang berbuat syirik, pelaku kesyirikan yang akhlaknya baik sesama manusia, mana yang lebih baik di antara dua ini? Yang bertauhid, ya, tetap bertauhid, karena cinta dan benci kita itu harus dilandasi karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pernah kita sampaikan kalau nggak salah di Masjid Mojosari sana.
Antum ketika menjadikan cinta dan benci karena Allah, itu penerapannya bagaimana kondisi ketika antum berada di situasi berikut ini. Ada dua anak kecil sedang bermain-main. Kemudian Anda perintahkan dia untuk sholat, perintahkan mereka untuk sholat. Salah satu dari dua anak ini merespon Anda dengan respon yang bagus. Oh nggih Pak, matur nuwun, nggih gitu. Hormat gitu. Oh nggih Pak, disuruh sholat, nggih Pak, matur nuwun, nggih ngapunten gitu. Sedangkan anak yang kedua ketika Anda perintahkan sholat, responnya gak enak, akhlaknya jelek. Opo wae. Ya, ngongkon-ngongkon itu. Wong tuaku ya duduk karepe dhewe ngon karepku kate lapo ini. No. Ngongkon-ngongkon. Bencekno ya. Ya kan? Akhlaknya jelek ini yang kedua ini. Setelah itu Anda tinggal sholat. Setelah sholat ternyata Anda mendapati anak yang merespon Anda dengan respon yang kurang ajar tadi ikut sholat bersama antum. Ngelok sholat bersama antum. Sedangkan tadi yang merespon Anda dengan respon yang baik, yang sopan, gak sholat tetap nang jobo. Hati antum lebih cinta kepada siapa? Ayo kan. Nah, hati antum lebih cinta kepada siapa? Saya bingung antum jamaah. Kalau ditanya langsung jawab. Nanti prakteknya berat, iya berat memang. Cinta dan benci karena Allah, walak wal barok ini berat memang. Terkadang sebagian orang walak wal baroknya karena dunia, karena harta, karena kedudukan, karena jabatan. Prakteknya memang berat. Tapi secara ilmu, ketika antum ditanya dalam kondisi seperti ini kan durung ngalami kan. Nah, tapi kan kalau ditanya mana lebih baik yang antum cintai? Yang sholat. Ya, nanti prakteknya yaitu minta kepada Allah diberi taufik supaya bisa mencintai yang sholat itu. Abot Ustadz, iya abot memang. Anak dewi nek ngerasano kayak ngono ya sik mangkel gitu loh. Ya. Tapi demikian ya orang yang seseorang yang dia meninggalkan perintah Allah, dia bermaksiat kepada Allah, itu tidak lebih kita cintai daripada orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akhlak kepada Allah harus lebih didahulukan daripada akhlak kepada sesama. Nah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Adalah Nabi SAW akhlaknya Al-Quran. Nah, ini sering disalahartikan ya, pernah kita sampaikan. Nabi akhlaknya Al-Quran. Oh, berarti Nabi itu mentolerir segala macam kekufuran, kesyirikan, ya, jangan suka nyala-nyalain. Jangan suka mensyirik-syirikkan, jangan suka membid'ah-bid'ahkan. Itu bukan akhlak Nabi. Kok iso? Iya, karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Duwocon Quran itu. Bagaimana Al-Quran? Akhlak Al-Quran terhadap orang-orang kafir. Dimeneng, dibiarkan atau dibantah? Diingkari kekufuran itu. Ya, dibantah kekufuran itu. Nabi SAW apakah mentolerir bid'ah-bid'ah di dalam agama? Tidak. Dilarang oleh Nabi, dibantah oleh Nabi SAW. Ya, maka jangan cuma mengambil akhlak Nabi yang baik-baik, akhlaknya Nabi Quran, tapi tidak melihat di sisi yang lain bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap penyimpangan-penyimpangan. Ya, karena ada sebagian orang yang cuma ngambil satu sisi dan menghilangkan sisi yang lain. Dikira Nabi itu akhlaknya mesem terus. Enggak. Nabi juga murka, Nabi juga marah. Tapi ya tadi kita yang meniru Nabi SAW menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau nggak salah kita contohkan Nabi, bagaimana respon Nabi ketika ada orang Badui yang kencing di masjid. Nabi marah atau Nabi lemah lembut? Lemah lembut. Padahal itu kekeliruan yang fatal nggak nguyu nang masjid ini. Fatal itu, bayang no. Masjid, rumah Allah, tempat ibadah, tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala diuyui, dikencingi. Ini fatal. Tapi Nabi menyikapinya dengan lemah lembut. Bandingkan dengan Mu'ad bin Jabal
radhiyallahu taala anhu. Ketika menjadi imam, dia panjangkan bacaan sholatnya itu. Ya, sampai-sampai ada sebagian sahabat yang mundur dari jamaahnya Mu'adz bin Jabal karena saking panjangnya. Ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, bagaimana respon Nabi? Lemah lembut atau keras? Keras. Sampai Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kau hendak membuat fitnah wahai Mu'adz? Membuat kekacauan wahai Mu'adz. Padahal kalau dilihat dari kesalahannya, mana yang lebih berat? Kencing di masjid atau sholat dengan sholat yang panjang? Kencing di masjid lebih fatal. Tapi demikian fikihnya Nabi SAW. Nabi membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, demikian kita yang meniru akhlak Nabi SAW ketika berdakwah, ketika mengingkari kemungkaran tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau kemungkaran itu datang dari penguasa, maka ada caranya. Nggak boleh di depan umum, nggak boleh di mimbar-mimbar umum, nggak boleh di medsos, dikritik di medsos, diluruskan di medsos, nggak boleh. Tapi harus apa? Harus secara rahasia, secara empat mata. Ya. Adapun kalau mengingkari ahlil bid'ah, mengingkari penyesat umat yang menyebarkan syubhatnya di tengah umat, maka diingkari dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Dengan terang-terangan. Kok beda gitu Ustaz? Ya, antara penguasa dengan yang lain kok dibedakan? Iya, memang syariat membedakan. Ya, Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah itu mengikuti dalil, kemana dalil berputar. Naduru ma'ad dalil haitsu dara. Kita berputar bersama dalil, kemana dalil itu berputar. Dalil memerintahkan kita menasihati pemimpin dengan sembunyi-sembunyi, melok. Dalil memerintahkan, mengarahkan kita untuk mengingkari ahlil bid'ah dengan terang-terangan, kita mengikutinya. Nabi SAW ketika mengingkari orang-orang khawarij, Nabi berkata, al-khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Ya, diingkari oleh Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim, pernah ada seorang khatib yang berkhutbah. Jadi di setiap kabilah itu ada orang yang memang ditugaskan Nabi untuk berkhutbah. Nah, khatib ini berkhutbah kepada kaumnya mengatakan, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, ya, maka dia akan tersesat. Paham maksudnya? Barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, siapa yang dimaksud mereka berdua? Allah dan Rasulnya. Dijadikan satu domir, dijadikan satu kata ganti. Maka mendengar kalimat ini, Nabi SAW langsung mengingkari di tempat itu juga. Apa kata Nabi? Bi'sal khatibu anta. Sungguh sejelek-jeleknya khatib adalah engkau ini. Langsung di situ diingkari sama Nabi SAW. Kenapa? Nabi nggak mau dijadikan satu domir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti menandakan mensejajarkan Allah dengan Rasul. Harusnya dikatakan waman ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dikatakan barang siapa yang durhaka kepada mereka berdua. Ini seakan-akan menjadikan Allah dan Rasulnya satu kesatuan. Dan itu termasuk di antara jenis syirik kepada Allah. Mensejajarkan Allah dengan Rasulnya. Diingkari dengan keras nggak sama Nabi? Dengan keras. Sejelek-jeleknya khatib adalah engkau ini. Ya. Kalau orang awam ngelihat permasalahan ini, mereka akan menuduh Nabi lebay. Paham ya? Ini kacamata orang awam. Orang awam itu ngukurnya itu pakai apa? Pakai perasaan. Iya. Mek salah ngono tok ae lho. Cek keras sampai dikatakan sejelek-jeleknya khatib adalah Anda ini. Kan masalah cuman salah domir,
Kok sampai segitunya Nabi? Iya, kau menimbang itu dari perasaanmu. Sedangkan dari sisi syariat, itu perkara yang ringan atau perkara yang berat? Berat. Menyamakan Allah dengan makhluk, itu perkara yang berat. Orang awam nggak ngelihat di situ. Ya, maka jangan seperti pola pikirnya orang-orang awam yang segala sesuatu timbangannya itu adalah perasaan. Enggak. Timbangan kita qala Allah dan qala Rasul. Maka dengan kita mempelajari Syama'il Muhammadiyah, maka kita akan tahu kenapa kok sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran akan keagungan, ya, akan keistimewaan akhlak Nabi SAW. Apa gerangan yang menjadikan Allah sampai bersumpah di dalam Al-Quran itu? Itu kita akan ketahui kalau kita mempelajari Syama'il Muhammadiyah. Baik, saya berhenti sampai poin yang kelima. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan mukaddimahnya Syekh Abdul Razak ini, karena luar biasa manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Alhamdulillah nggak ada. Mumpung belum ada. Ya, akhwat, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak? Iya, Pak, istri. Nggak bisa masuk. Ya, ICU nggak boleh masuk. Bagaimana seorang pasien yang dirawat di ICU, bagaimana kaifiyah sholatnya? Karena mengingat kalau di dalam ICU itu tidak ada ya keluarga yang boleh masuk ke dalamnya. Harus steril. Terus bagaimana sholatnya dia? Nah, yang pertama yang perlu dipahami adalah sholat itu tetap diwajibkan sepanjang akal masih berfungsi. Maka dilihat orang yang masuk ICU ini, pasien yang masuk ICU ini, apakah dia dalam kondisi sadar, akalnya masih berfungsi, meskipun dia lumpuh secara total. Ya, nggak bisa menggerakkan tangan, nggak bisa menggerakkan kaki, ya bahkan kedip aja nggak bisa. Mungkin loh ya, ini saking parahnya ini. Kedipnya nggak bisa, saking parahnya nggak bisa ngapa-ngapain. Sepanjang kondisinya masih sadar, tetap wajib sholat nggak? Tetap diwajibkan sholat. Sesuai dengan maksimal kemampuan dia bagaimana. Ya, Ustaz, nggak bisa dia wudhunya, terus dia juga ada najisnya. Kalau maksimal, sudah dimaksimalkan, mungkin perawatnya yang mewudhukan selama tidak beda jenis kelamin ya. Ya, minta tolong perawatnya yang mewudhukan atau menggantinya, sepanjang memang itu tidak memudorotkan pasien. Memudorotkan maksudnya bisa menambah kronis penyakitnya, maka ya sudah, dia langsung sholat hanya dengan niat wudhu dan juga niat sholat, kemudian dia melakukan gerakan sholat, membaca bacaan-bacaan sholat di dalam hatinya. Ini kalau kita gambarkan kondisi yang paling parah tadi, bibirnya nggak bisa gerak, ya bahkan matanya nggak bisa kedip, itu tetap diwajibkan sholat sesuai batas maksimal kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, adapun kalau dia dalam kondisi nggak sadar, ya sudah, berarti gugur kewajiban sholatnya. Ya, maka nggak perlu dibimbing juga, sebenarnya sebelumnya sudah bisa sholat kan? Sebelumnya belum bisa sholat. Nggak, maksudnya dia itu ketika masih sehat, ya tentu dia bisa melaksanakan sholat itu. Cuman karena fisiknya dia nggak bisa leluasa seperti ketika dia sehat. Maka sudah ditanya bagaimana maksimal kondisinya, kemudian dia melakukan sholat dengan batas maksimal kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam. Ya, agama Islam mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan ya. Ya, jangan terus di kaidah ini tadi dipakai buat segala macam penyakit. Ya, saya sakit, berarti boleh dong sholat cuman wudhunya niat tok. Terus
tidur hanya dengan isyarat mata misalnya. Ya. Lalu penyakit apa? Panu. Ya kayak iso. Loro panu. Tapi Islam mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Cukup ya? Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan kita mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Palestina dan merahmati saudara-saudara kita yang gugur dan menjadikan mereka sebagai syuhada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir baik dari kalangan Yahudi ataupun Syiah Rafidhah dan yang semisal dengan mereka yang ingin berbuat makar, berbuat keburukan kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka, dan semoga Allah mengembalikan Palestina, mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.